Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru. Dan marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan mengucap syukur atas hari ini. Kita memohon pimpinannya supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Pada pagi hari ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas hari yang baru ini, kami mengucap syukur atas minggu yang baru ini. Kami memohon pertolongan-Mu supaya kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Tolonglah kami, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca 1 Raja-Raja 3. Ayat 22 sampai 27 yang demikian. Kata perempuan yang lain, tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, yang seorang mengatakan anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, potonglah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain. Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya. Tetapi yang lain berkata, tidak, untukku, tidak juga untukmu. Potonglah dia. Tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, perempuan itulah ibunya. Amin. Inilah kebijaksanaan yang Salomo tunjukkan. Pada saat 2 orang ibu berebut bayi, di sini tentu akan sangat sulit membuktikan apakah itu anaknya atau bukan. Kalau hari ini mungkin bisa melalui tes DNA. Tetapi pada saat itu tentu akan sangat sulit. Tetapi disinilah kebijaksanaan Salomo nampak. Di mana Salomo mengatakan, biarlah bayi ini dipotong 2, sebagian diberikan kepada ibu yang satu, sebagian untuk ibu yang lain. Dan tentu saja
ibu yang asli tidak akan bisa terima melihat anaknya dibunuh di hadapannya. Oleh karena itu, ibu yang asli mengatakan, jangan bunuh anak itu, biarkan anak itu berikan kepada dia. Disinilah akhirnya Salomo mengambil kesimpulan bahwa ibu inilah ibu yang asli. Masalah yang begitu rumit dapat diselesaikan oleh Salomo hanya dalam sekejap mata. Inilah hikmat. Sebab pada saat Salomo hendak menjadi raja, kepada Salomo diberikan pilihan apa yang hendak diminta. Salomo tidak minta harta benda, tetapi Salomo memohon hikmat. Dengan hikmat ini, akhirnya Salomo dapat menyelesaikan masalah demi masalah. Dan bukankah pada saat masalah demi masalah terselesaikan, maka berkat Tuhan juga mengalir? Oleh karena itu, marilah di dalam menjalani hidup ini, kita memohon berkat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, supaya hati kita menjadi bijaksana, hati kita dapat memahami setiap peristiwa, hati kita bisa mengerti apa yang sedang kita alami, hati kita akan mudah mengucap syukur atas hidup ini. Dan bukankah pada saat kita bisa mengerti kehidupan kita, maka kita akan selalu bersukacita. Kita menjalani hidup ini tanpa ada beban. Dan dengan demikian, kita akan memiliki badan yang sehat. Kita bekerja dengan fokus, dan bukankah pada saat itulah berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita pada minggu-minggu ini dengan memohon supaya hikmat Tuhan menyertai kita. Supaya dengan hikmat itu kita dapat menjalani hidup ini dengan baik, dapat mengucap syukur, dan kita memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, sehingga kita akan dapat bekerja dengan baik. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa dipenuhi oleh hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, dan kami dapat mengerti akan setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Berilah hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini. Kami memohon pertolongan-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami percaya Engkau senantiasa menjagai kami, oleh karena itu, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, di dalam ibadah kemarin di GKI Geraha Raya, keluarga Bapak Krishna mempersembahkan pujian. Mari kita lihat. Satu penyakit langka yang baru saya saja yang mengalami di Indonesia ini yang tercatat secara medis. Kami berusaha mempertahankan kehamilan sampai usia 7 bulan, lalu
anak kami dilahirkan dan bertahan 20 hari dan akhirnya meninggal. Dan saat itu tanggal 29 Desember, karena penyakit tersebut saya harus menjalani operasi mastektomi. Dan kami terus bertanya gitu, kenapa ya Tuhan, keluarga kami kenapa harus menjalani seperti Ayub di masa kini gitu ya. Tapi kami percaya gitu ya bahwa seperti firman hari ini bahwa Allah turut bekerja untuk hal yang baik dalam kehidupan kami, dan kami berkomitmen untuk terus mengikut Tuhan.